Halo guys, balik lagi dengan Gadget ID di sini. Nah, di video kali ini kita mau unboxing dan tes TWS yang dikirim ke tempat kita. Ini menarik ya, karena TWS ini sebenarnya sudah lama. Tapi gue mau ngasih tahu, TWS ini masih worth it banget di tahun 2023 dan harganya makin affordable. Nah, buat kalian yang sedang mencari TWS di tahun 2003 dengan harga yang sangat terbatas, mungkin video ini cocok buat kalian. Ini adalah TWS Sonic Gear Earpunk. Nah, yang seperti gue bilang ini menarik karena dia sudah dual driver. Ya, jadi TWS dengan dual driver tuh di zaman sekarang nggak banyak ya. Langsung aja unboxing. Ini boom, effortless ya. Nah, di dalam kotak penjualan ya ini udah nempel kertas. Kartu garansi ya, kartu garansi yang kalau kita lihat sini daftar rekanan purna jualnya banyak banget ya, hampir ada di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Jadi selain tadi TWS-nya di sini ada ya tipe cadangan ya. Dua tipe cadangannya sini ya. Sepertinya S dan L dan ini biasanya yang defaultnya M ya. Terus sudah ada kabel USB Type-C, juga tentu sudah ada buku manual. Jadi kalian tinggal baca aja buku manualnya buat pengen tahu gimana cara ngeriset dan cara menggunakan TWS ini. Harum banget guys. Harum kayak kulkas baru gitu. Ini guys, ini adalah ya. Kita lihat case-nya dulu ya. Di sini ada keterangan Sonic Gear Earpunk TWS7 Hyperbust. Bentuknya polos, putih, dan ini bahannya plastik yang kayak matte keset gitu guys. Jadi nggak licin. Dan dia karena nggak licin ini tidak meninggalkan sidik jari. Lumayan. Kencang juga tuh, dia casingnya nggak lepas ya. Lihat. Walaupun ini keras banget. Nah, ini buat kalian yang bingung, kok gede banget? Yes, karena ini seperti gue bilang menarik. Kenapa menarik? Karena dia punya dual driver ya. Jadi driver yang dihasilkan ya, ini biasanya ada dua, mungkin yang satu seperti yang klaimnya itu, yang satu buat ngebass, yang satu lagi buat clear voice katanya gitu ya. Dan dari bentuknya wow, unik banget ya. Warnanya putih, ada tulisan sini bagian kanan dan kiri ya. Bagian atasnya ini ada simbol Sonic Gear ya. Dengan ini kayaknya indikator ya. Dan ini adalah charging portnya yang gold, dan ini ada sebelahnya kayak ini ada lubang mikrofon ya di sebelah sini. Model ear tipsnya, dan ada R dan L. Ini tuh bahannya plastik, tapi nggak kelihatan murahan ya. Dulu sini yang transparan ya. Kalian bisa lihat drivernya di sini. Kalau kita buka, ya, boom, tuh lubang hole gede banget ya. Di sini ya. Wah, menarik nih. Dan di dalam lumayan panjang. Karena model ini bisa langsung nancep ke kuping ya. Dan dia tuh masangnya tidur ya. Yang kanan, oke. Langsung nyala. Lihat, langsung nyala di sini. Dan dia kayak charging di sini guys ya. Dan gimana sih cara masang ini ya? Kita mau coba feel ya. Feel menggunakan TWS ini ya ketika gue pertama kali pasang ya. Lo bisa lihat ke sini guys. Ini unik feelingnya. Jadi emang dia rasanya itu kayak ada something ya. Terasa gue pakai TWS gitu. Tapi nggak begitu sakit. Dan ini kalau gue tekan paksa, ya itu kedap. Suara sekitar itu terisolasi sangat baik banget ya. Gue ngerasa langsung signifikan ya, reduce ini passive noise cancellation ya, yang gue bicarakan itu lumayan enak. Kode apa yang dimunculin dari TWS ini ya ketika kita pakai untuk dengerin musik ya. Ini gue coba pakai 4M, kodeknya AC/DC ya masuk ya, karena dia memang belum support AAC. Nah, kita mau cobain mikrofonnya ya. Mikrofon. Nah guys, sekarang kita sedang mencoba kualitas mikrofon dari si Sonic Gear TWS7 ini ya. Nah, by the way, sekarang gue sedang rekam di Android ya, dengan format WAV ya. Ini secara default ya 128 kbps, dan nanti kita akan compare suara mikrofon ini tuh gimana sih dibandingkan dengan suara dari kamera ini ya. Dan di sini juga kelihatan ya, di sini ada wave-nya yang keluar dari mikrofonnya di sini ya. Dan by the way, kita mau coba satu persatu ketika kita copotin ya. Ini kalau kita bicara lebih dekat bagian kanan, kayaknya nggak begitu terasa perbedaan ya. Kita coba mikrofon di sini, karena sini ada lubang mikrofonnya di sini ya. Dan ketika kita dengerin lebih dekat nih gimana suaranya, apakah ada peningkatan volume atau sama bagusnya. Sekarang kita mau coba yang kiri. Nah, sekarang ini gue cobain mikrofon yang sebelah kiri ya. Kalau dari sini kelihatannya kayaknya sedikit lebih besar ya, atau sama aja ya, gue nggak begitu yakin ya. Yang jelas kalian yang bisa menilai ya tadi ketika kita pakai yang kanan dan pakai yang kiri ada perbedaan atau enggak, karena biasanya mikrofonnya itu aktifnya berbeda-beda ya antara yang kanan dan kiri. Nah, sekarang gue mau cobain lagi ya ketika kita pakai mode default ya, ketika mode dipakai banyak orang, ketika untuk Zoom meeting atau ketika kita pakai untuk telepon. Nah, ini adalah kondisi mikrofon yang dihasilkan dari TWS Sonic Gear ini ya. Nah, menurut lo gimana suaranya? Karena saat ini gue nggak bisa dengar hasilnya seperti apa TWS ini ya, karena nanti kita akan cek secara langsung. So, jadi komen di bawah untuk kualitas mikrofonnya. You are the judge. Nah,
Kita mau tes selanjutnya. Biasanya yang dicari tahu orang ya untuk TWS tuh latensinya gimana sih? Enak gak dipakai main game? Nah, sekarang kita coba aja. Gue mau tes latensi dari TWS ini. Gue pakai earbud delay test ya untuk mengetahui delay-nya. Percobaan pertama ini sekitar 0,3 detik ya atau 300 milisecond. Kita coba lagi. Nah guys, masih sama ya konsisten. Jadi memang untuk harga segini ya ini lumayan bagus ya, karena dia sebenarnya kan bukan TWS gaming, tapi latensi yang dihasilkan dari TWS itu tuh bisa mendekati TWS gaming ya. Biasanya TWS gaming itu ada di 100 sampai 200 milisecond. Ini dia di 300 mode yang biasa. Nah, by the way gue juga mau coba dengan mode real drum test ya. Ini aktual gaming gimana sih ketika main game ya? Apakah ada delay? Perfect banget ya. Jadi tidak ada delay yang signifikan kalau gue main game. Kita mau coba gedein ya. Di sini ada mikrofon gua, kedengeran nggak? Enak, suara juga enak ya. Tuh, responsif. Wow, keren 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 keren. Boom 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 boom. Keren kan? Sekarang kita mau coba yang tadi. Kita mau coba ini ya. Ya, malah ini cenderung lebih bagus ya. Ya, aku merem ya. Tuh, kalau gue merem malah sedikit lebih bagus ya. Jadi memang ini overall ini bagus ya latensinya, dan artinya lu pakai ini untuk main game tuh sangat enak ya guys ya. Sangat bisa diandalan. Nah, kita mau cobain ke sosial media. Kita coba sosial media. Salah satu yang gue notice ketika gue pakai dengerin ini buat nonton ya, dia detail dan wide. Jadi kayak misalnya di satu langkah dari luar tuh kedengeran. Karena kita mau cobain buka TikTok. Ini kalau live agak sedikit delay karena memang mungkin karena koneksi ya. Kita mau coba yang lain ya. Coba yang ngomong ya. Benar benar benar. Ya, jadi memang untuk yang offline bagus ya. Tadi kalau ada yang live ya sedikit ada delay ya. Mungkin masalah koneksi. Tapi kalau kita lihat video-video yang offline ini itu gak ada bedanya ya. So far gue takut coba banget dengan kualitas delaynya ketika kita dengerin sosial media kayak di TikTok. Gue nonton media di Netflix ya. Wow, kualitas audionya ya. Kita mau dengerin musik ya. Musik pertama gue mau dengerin musik offline yang gue punya ya. Ini AAC ya. 18 kbps. Ini basic ya. Latensinya 86 milisecond di sini. Koneknya HBC. Gue pakai volume sekitar 60 sampai 50%. Kayak tadi suara cowok, sekarang suara cewek. Oke guys, jadi gue udah punya impresi ya mendengarin musik ya tadi beberapa menit ya menggunakan TWS ini. Yang pertama yang gue dengerin adalah pengen tahu suara cowok ya, dan suara cewek, dan gue juga dengerin beberapa genre rock dan genre akustik ya. Overall kalau gue dengerin lagi musik-musik pop zaman sekarang, suaranya tuh menurut gue ini sedikit dominan di bass ya. Karena gini, ketika gue pertama kali coba dengerin ini, musik 50% tuh langsung menggelegar di powerful ya. Powernya gede banget di sini guys. Jadi seperti yang gue bilang ya, ini drivernya gede gitu ya. Jadi emang nggak kayak TWS murah gitu ya. Atau zaman sekarang ya cuma punya single driver ya. Ini powernya bagus dan gede. Kedua, bassnya lebih dominan. Buat tipikal kayak gue yang suka jedak jeduk ya, dan juga suka dengerin musik yang bikin semangat ya, ini tuh TWS yang seperti itu. Gue rasain dia tidak terlalu ngecering ya. Treble-nya tidak begitu extend, tapi overall tuh suaranya tuh wide gitu ya, terasa warmnya gitu. Jadi memang buat dengerin untuk fitness ini cocok banget ya guys ya. Untuk akustik dia suara vokal agak sedikit mundur kalau menurut gue ya. Jadi masih dominan bass dan sedikit warm ke bagian vokal. Tapi untuk dengerin lagu kayak Suzume gitu ya, tadi gue coba dengerin itu enak banget ya. Jadi buat kalian yang sedangnya bass, suara yang musikal yang di studio ini tuh wide dan enak. Jadi hampir semua instrumen musik juga kedengarannya ya cukup lah ya. Sebenarnya gue kaget banget sih ya, karena memang yang enak tuh karena volumenya besar. Jadi dengerin dengan volume kecil aja itu udah enak banget, menggelegar gitu ya. Juga ditambah kalau TWS seperti itu, kalau dengan nonton musik, main game tuh enak banget guys ya. Menggelegar gitu ya. Nah yang tuh gue notice tadi adalah soal Bluetooth range ya. Jadi ketika gue dengerin musik, gue sempat keluar ya ke toilet dan tetap menggunakan ini handphone di sini, dan gue ngerasain emang langsung koneksinya keputus ya. Jadi gue ngelewatin beberapa tembok di belakang rumah, itu koneksinya terputus. Jelek. Enggak sih, karena memang kebanyakan juga keputus yang lainnya. Jadi memang biasanya yang lulus tes ke belakang itu udah TWS yang mahal ya. Jadi sekitar 3 juta kayak AirPods Pro, Jabra yang 2,5 ya. Itu memang masih hidup di belakangnya walaupun sudah terputus-putus ya. Kebanyakan harga di 500 juta ke bawah memang failed ya untuk melalui tes long range gitu ya.
Jadi untuk gaming yang masih di ruangan terbuka ini masih cukup bagus ya. Dan by the way ini dia sudah IPX4, jadi cukup dengan keringat ya. Dia cocok seperti gue ya tadi, ini cocoknya buat orang yang sedang olahraga ya, dia pakai fitness, memang dia masih pas gitu ya, dia bisa tahan sweat proof. Dan untuk baterai ya seperti ini juga lumayan cepat ya. Jadi ketika gue coba pertama kali tuh baterainya kosong, jadi gue cas 30 menit itu dia langsung 100%. Dan ini sudah support type C ya, jadi lu bisa colok dengan gampang. Dan by the way ya, ini type C kan semua juga punya ya colokan type C, jadi enak. Dan ini ada indikatornya juga, satu indikator ini 25%, jadi kalau full 100% kurang 1 75, dan ini kalau cuma 2 ini 50% gitu ya. Jadi total kalau menggunakan TWS ini tuh bisa sampai 28 jam ya full ya menurut si katalog ini. Dan gue memang percaya sih, karena TWS yang powerful gede gini kita pakai dengerin musik itu lebih enak, jadi nggak begitu boros ya. Si usia baterainya juga, dia punya baterai yang besar di sini karena dia ukurannya besar. Yang perlu diperhatikan lagi adalah ini tipsnya, karena dia mungkin lebar dan tipsnya besar ya, mungkin tidak semua orang itu cocok. Tapi ya lu bisa ganti-ganti TWS ini ear tipsnya ya. Jadi kalau lu bisa menemukan ear tipsnya yang sesuai, mungkin itu akan jadi nilai yang sangat baik ya. Jadi lu harus coba-coba sendiri sih memang, atau lu bisa pakai eksternal kayak Spinfit ya untuk cari ear tips cadangan yang lu suka gitu ya. Karena memang bentuk yang TWS driver gede gini keuntungannya adalah ya powernya gede, tapi lu tidak akan mendapatkan kayak apa ya, dipakai untuk pakai helm gitu ya, mungkin ini agak sedikit besar gitu ya. Tapi kalau dipakai lari ya, ini gue pede sih ya, kuping gue tuh pas banget, tidak akan lari ya, malah gue pusing sih deh. Nah yang terakhir yang gue suka banget dari TWS ini adalah touch controlnya ya. Touch controlnya itu responsif dan reliable, maksud gue gampang diandelin ya. Juga fitur yang paling gue suka adalah bisa atur volume, tap 2 kali bagian kanan tuh 2 ya, dia akan turun volumenya, yang kiri itu akan naik. Dulu lihat sini ya, tuh 2, tuh 2 tuh. Jadi nggak banyak TWS yang di bawah sejuta tuh bisa atur volume loh. Terus untuk next trackpad 3 kali itu 2 3, boom, tuh 2 3 yang kiri untuk previous track ya. Jadi kalau 2 sekali untuk play and pause ya, yang kanan gue pakai yang misalnya untuk gue play lagi, tuh yang kiri untuk pause nya, tuh bisa simple ya dan dapat diandelin. Itu versi preset gue menggunakan TWS ini. Kontrolnya ya, wow asik banget. Dia ini luas gede, salah satu keuntungan tadi ya, yang luas selain baterainya awet, jangkauannya luas, jadi kapasitifnya gampang dijangkau ya di telinga lo. Di tahun ini yang punya dual driver tuh nggak banyak ya. Nah ini TWS ini punya dual driver dan nyaman dipakai dengan suaranya oke. Juga yang paling penting latensinya wow banget gitu ya. So segitu dulu video kali ini. Kalau ada hal yang ingin lu tanyain, lu bisa komen di bawah, dan sampai jumpa di video gue yang lain. Bye bye. Boom.